Hai teman-teman, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama siapkan 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, dipotong tipis-tipis. Setelah itu nanti bawangnya aku goreng dulu, sisihkan. Sekarang ada 4 batang daun bawang. Ini aku pakai bagian batangnya aja, dipotong kasar aja seperti ini. Untuk selanjutnya di sini aku tambahkan sayuran, ada 1 bonggol brokoli. Ini brokolinya udah dicuci dengan bersih, kemudian dipotong-potong sesuai selera. Nah, aku potong-potong tipis-tipis seperti yang di video ini, agak memanjangan gitu. Lalu ada 3 batang wortel. Wortelnya udah dicuci dengan bersih juga, lalu dipotong-potong seperti ini. Kemudian dipotong tipis-tipis, setelah itu potong lagi memanjang. Nah, untuk ukurannya ini agak besaran sengaja biar berasa sayurannya itu ya. Oke, ini setelah dipotong kotak-kotak kecil-kecil selesai, sisihkan. Sekarang ada 100 gram buncis. Ini tuh buncisnya dipotong-potong. Ini enggak terlalu tipis banget ya. Oke, selesai buncis dipotong-potong, tambahkan dengan 2 buah cabai merah besar. Bagian ujungnya buang. Kemudian kita belah, setelah itu bijinya enggak aku gunakan. Nah, ini bijinya dibuang dulu lalu dicuci gitu ya. Kemudian ini dipotong seperti ini. Setelah dipotong memanjang lalu dipotong kotak-kotak agak kasaran gitu. Selesai. Sekarang kita tumis dulu atau kita goreng dulu bawang putih, bawang merah yang tadi udah dipotong-potong sampai warnanya kecoklatan. Kalau udah kita angkat lalu ditiriskan. Oke, ini siapkan wadah yang lebih lebar gitu, agak besaran, masukkan brokoli, wortel, buncis, lalu ini ada potongan daun bawang, potongan cabai merah besar, tambahkan 500 gram ayam filet, bawang merah, bawang putih goreng, lalu pecahkan 10 butir telur. Nah, buat bunda-bunda kalau nggak punya ayam filet silakan boleh diganti dengan sosis, bakso ataupun udang ya. Oke, setelah itu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan kaldu jamur dan garam, merica sedikit micin. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh kecap asin. Kalau nggak ada silakan boleh di skip kecap asinnya. Oke, ini kita aduk-aduk aja hingga tercampur rata gitu ya. Setelah tercampur rata silakan sebelum dimasak boleh dikoreksi rasanya, jika dirasa kurang gurih, asin atau rasanya kurang pas boleh ditambahkan ya. Oke, ini setelah rata sisihkan di loyang. Ini loyangnya aku olesi dulu dengan minyak supaya nggak lengket gitu. Lalu kita ratakan, cukup digoyang-goyangkan seperti yang di video ini. Setelah itu boleh ini bunda-bunda masukkan aja bahan adonan tadi yang udah disiapkan itu dan kita ratakan. Setelah rata lalu dikukus ya. Dan untuk pengukusannya harus dipanaskan dulu sebelumnya, jadi pengukusannya udah siap ya. Dikukus sekitar kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang aja supaya sayurannya matang, karena sayurannya tadi aku potongnya agak kasaran gitu ya. Jadi 20 menit atau silakan mau 30 menit juga boleh. Nah, ini dia udah matang, tes tusuk. Kalau tusukannya itu kering gak basah, ini udah matang sampai dalam. Boleh diangkat ya, lalu kita tiriskan. Nah, ini dia. Ini padat karena aku tambahkan dengan ayam filet ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Wow, kenapa ini jadi lengket gini? Padahal udah aku pakai minyak goreng ya. Oh, tadi aku menambahkan ayam filet 500 gram, jadi agak padatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya bunda, masih bisa digunakan, masih oke ya. Pecahkan 1 butir telur, tambahkan sedikit garam supaya ada rasanya, kocok sampai rata. Setelah itu kita potong-potong. Nah, ini udah dipotong-potong. Kemudian kita sisihkan di telur, dibaluri gitu, lalu kita goreng di minyak panas yang udah disiapkan ya. Kita gorengnya secara bertahap. Kalau nggak mau digoreng semua, silakan bunda masukkan aja ke dalam kulkas, ditutup ya. Dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara, ditutup rapat. Lalu kalau bunda-bunda mau menggorengnya, silakan dikeluarkan dari kulkasnya, tunggu suhu ruang baru digoreng ya. Nah, setelah bagian bawahnya kecoklatan boleh dibalik supaya matangnya rata gitu. Karena ini udah matang, silakan bunda angkat aja lalu ditiriskan ya.
Nah, ini tuh aku gorengnya sebagian, jadi nggak semuanya, dan sebagiannya aku simpan aja di dalam kulkas. Oke, karena ini udah matang, boleh ya Bunda disajikan seperti ini dan kita makan. Dicocol dengan saus sambal lebih enak ya. Dan olahan telur kukus ini cocok banget untuk menu masakan di saat kita buka puasa ataupun sahur ya. Nah, buat Bunda kalau nggak keburu masak tinggal keluarkan aja karena kita punya stok olahan telur kukus ini. Dijamin enak banget, semua orang di rumah pasti suka ya. Rasanya enak, gurih, teksturnya padat, berasa ayamnya, sayurannya matangnya sampai dalam. Oke, buat Bunda, semoga video aku ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih.